Perkenalkan, nama saya Chevin Titi Agatha Tambubolon dari Program Studi Kedokteran Gigi Universitas Sriwijaya. Pada kesempatan kali ini, saya akan memperagakan pemeriksaan radiografi. Tapi sebelum itu, saya akan membacakan skenario yang saya dapat. Seorang perempuan berusia 36 tahun datang ke rumah sakit gigi dan mulut dengan keluhan makanan sering tersangkut pada gigi belakang kiri bawah dan gusi sering berdarah pada area tersebut. Pemeriksaan klinis, tampak tambalan amalgam underkontur, gingiva edema dan eritema, dan gigi goyang dengan derajat 1, kedalaman pocket 7 mm pada interdental gigi 34 dan 35. Dokter gigi merujuk untuk dilakukan pemeriksaan radiografi. Dari skenario yang saya dapatkan, dapat disimpulkan bahwa dokter gigi merujuk untuk dilakukan pemeriksaan radiografi periapikal. Selanjutnya, saya akan memverbalkan dan memperagakan teknik radiografi untuk kasus tersebut. Tapi sebelum itu, saya akan menunjukkan alat yang akan digunakan. Alat yang digunakan ada baki, model gigi, dummy tabung sinar X, film periapikal ukuran 3x4 cm, masker, handscoon, jas lab, dan dummy apron. Langsung saja kita mulai tahapannya. Yang pertama, persiapan pasien. Setelah operator menerima surat administrasi dan surat konsul dari dokter gigi, operator menyapa, memperkenalkan diri, dan mempersilakan pasien duduk. Selanjutnya, anamnesis pasien mengenai riwayat terakhir kali ia terpapar radiasi. Dan apabila pasien tersebut adalah seorang wanita, maka tanyakan juga apakah pasien tersebut sedang hamil. Selamat pagi Ibu, boleh saya lihat surat rujukannya? Ini Mbak, surat rujukannya. Baik Bu, perkenalkan nama saya Chevin yang akan menjadi operator untuk memeriksakan gigi Ibu pada hari ini. Ibu silakan duduk dulu. Sebelumnya saya mau bertanya Bu, apakah Ibu sebenarnya sudah pernah melakukan pemotretan radiografi seperti CT scan, CBCT, atau panoramik? Belum pernah Mbak? Belum. Baik, apa sekarang Ibu sedang hamil? Ya, saya juga sedang tidak hamil. Baik. Apabila dirasa aman, maka pemotretan radiografi dapat dilanjutkan dengan legal aspek seperti menjelaskan kepentingan pemotretan, prosedur, efek radiasi, pencegahan radiasi, dan inform consent. Apabila semuanya telah dijelaskan kepada pasien, maka mintalah pasien untuk melepaskan benda seperti kacamata atau anting dan benda lain yang berbahan logam. Nah, sekarang saya akan menjelaskan kepada Ibu tentang prosedur saat melakukan pemotretan film radiografi ini. Nanti akan ada film yang masuk ke mulut Ibu. Nanti Ibu tahan dengan jari jempol kanan Ibu. Nanti di dekat dengan pertemuan antara mahkota gigi sama akar giginya. Selama menjalani foto radiografi ini, nanti pasti akan ada radiasi yang terkena ke Ibu. Tapi untuk menghindari radiasi tersebut, nanti Ibu akan menggunakan apron sebagai perlindungan. Nah, ini Ibu, inform consent-nya silakan diisi, dan apabila Ibu menggunakan kacamata dan antingannya silakan dilepas terlebih dahulu. Baik Mbak, terima kasih. Saat pasien sedang melepaskan alat yang berbahan logam dari badannya, maka operator dapat melakukan persiapan operator. Persiapan tersebut seperti melakukan kontrol infeksi, kemudian pengaturan mesin sinar X, di mana pengaturan mesin sinar X meliputi KVP yang mana besarannya 60-70 KVP, kemudian 7-12 MA, dan 0,5 sekon. Kemudian, jangan lupa untuk memasangkan apron baik untuk pasien maupun untuk operator. Selain pasien, operator juga menggunakan apron. Tidak lupa juga operator melakukan tindakan aseptik seperti mencuci tangan, kemudian memakai masker,
dan juga menggunakan handscoon sekali pakai. Kemudian, operator meminta pasien untuk duduk tegak dengan punggung dan kepala menempel kepada penahan di kursi radiografi. Pastikan kepala pasien dimiringkan ke belakang guna mengkompensasi perubahan bidang oklusal saat pasien membuka mulut. Untuk gigi posterior, pastikan kepala pasien dimiringkan ke belakang agar garis tragus ke sudut mulut sejajar dengan lantai. Silakan Ibu duduknya sedikit ditegakkan, kepala dan badannya disenderkan. Baik, bisa dimajukan sedikit Ibu kepalanya. Ya. Selanjutnya, teknik peletakan film, di mana operator harus dapat memposisikan reseptor dengan benar. Film diletakkan di bagian belakang objek yang akan difoto. Untuk gigi posterior, maka posisi film harus horizontal, di mana bagian sensitif film yang bagian putihnya menghadap ke arah sinar. Kemudian, gigi yang akan disinari dalam kasus ini adalah gigi 34 dan 35 diletakkan di tengah film. Tepi bagian oklusal dari gigi harus dilebihkan tepi film bagian oklusal harus dilebihkan 2-3 mm dari tepi oklusal gigi. Jangan lupa, bagian film yang ada angka diletakkan di dekat dengan oklusal gigi. Kemudian, operator menginstruksikan pasien untuk menahan film dengan jari jempol untuk bagian gigi posterior di daerah servikal gigi. Kemudian nanti ini saya taruh ke mulut Ibu. Silakan Ibu dibuka mulutnya. Nah, ini saya posisikan di bagian bawah kiri Ibu. Tolong Ibu tahan pakai jari jempol kanan Ibu. Selanjutnya, teknik pengaturan tabung, di mana teknik pengaturan tabung ini meliputi pemposisian arah kepala tabung terhadap daerah yang akan disinari. Namun, pastikan daerah tersebut tepat pada titik penetrasi. Titik penetrasi gigi premolar 1 kiri bawah atau gigi 34 berada di lanjutan titik penetrasi premolar pertama rahang atas yang tegak lurus terhadap garis khayal rahang bawah. Sedangkan titik penetrasi premolar kedua berada kurang lebih 0,5-1 cm dari titik penetrasi premolar pertama. Kemudian, operator memposisikan tabung sinar X sesuai dengan sudut vertikal dan sudut horizontal agar sesuai dengan reseptor. Untuk gigi premolar rahang bawah atau gigi premolar mandibula, maka sudut vertikalnya adalah negatif 15 derajat dan sudut horizontalnya adalah 75 derajat. Perlu diperhatikan, untuk menggunakan teknik bisektris, maka operator harus dapat menentukan garis bisektris sehingga dapat ditemukannya sudut vertikal. Untuk gigi premolar mandibula, maka sudut vertikalnya adalah 15 derajat. Selanjutnya, lakukan eksposur dengan waktu yang telah ditentukan. Pastikan posisi operator berada di luar ruangan atau berjarak 2 meter dari mesin dengan sudut 90-135 derajat. Kemudian, prosedur terakhir adalah mengeluarkan film dari mulut pasien setelah eksposur. Keringkan dengan kertas tisu dan letakkan pada wadah yang sesuai di luar daerah eksposur. Jangan lupa membuka apron yang digunakan oleh pasien dan mengingatkan untuk mengambil darah yang telah ia titipkan. Dan ucapkan terima kasih kepada pasien. Sekian peragaan dari saya. Terima kasih telah menonton.